warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Sudah siap belajar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semuanya dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, kita mulai belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, ada dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kita akan bahas satu persatu. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, secara vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau diambil dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya akarnya, batangnya, daunnya, dan lain-lain. Yang pertama yaitu spora. Contohnya pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam yang disebut kotak spora atau sporangium. Spora tidak bisa terlihat dengan mata, maka memerlukan bantuan mikroskop. Selain pada tumbuhan paku juga terdapat pada lumut dan jamur. Jadi ketika kotak spora ini pecah dan jatuh ke tanah, maka akan membentuk individu baru. Cara berkembang biak tumbuhan secara vegetatif yang kedua adalah dengan cara tunas. Contohnya pohon pisang, tebu, bambu, dan lain-lain, yaitu tumbuhan yang anakannya muncul di samping induknya. Selanjutnya adalah dengan umbi. Yang pertama, umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Jika ditanam pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis tumbuh akar serabut. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan umbi batang, yaitu tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti kentang, gadung, ubi jalar, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah umbi akar, yaitu akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menjadi tumbuhan baru. Contohnya wortel, lobak, singkong, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan dengan vegetatif alami yang selanjutnya adalah dengan rizoma, yaitu suatu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah geragi, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Kalian bisa lihat pada rumput teki, stroberi, arberi, rumput gajah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu yang pertama adalah menyetek, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan memotong kemudian menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tersebut ke tanah. Tumbuhan yang biasanya dikembangkan dengan cara menyetek diantaranya ketela pohon, tebu, mawar, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu merunduk, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah itu akarnya memiliki banyak cabang yang akan dipisahkan dengan induk dengan cara dipotong, kemudian tumbuhlah individu baru. Selanjutnya yang ketiga adalah mencangkok. Sepertinya kalian sudah familiar ya, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya.
Tumbuhan yang dapat dicangkok ialah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua atau disebut juga tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakkan dengan cara mencangkok itu jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian juga bisa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu okulasi atau menempel, adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis namun berbeda sifat dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman untuk memperoleh satu tanaman yang bersifat unggul. Misalnya, mangga mana lagi yang bentuknya besar dengan mangga aromanis yang sangat manis. Jadi diharapkan tumbuhan yang baru itu bersifat besar buahnya dan manis rasanya. Ya, yang terakhir atau yang kelima adalah mengenten. Mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang berbeda. Misalnya, durian yang lama tumbuh dibandingkan dengan lye, maka supaya cepat tumbuh dan berbuah, tunas durian disambungkan dengan pokok pohon lye. Baik, terima kasih sudah menonton video Ibu. Silakan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum.